Ya. Kalau sejak 1 April 93 kita sudah sistemnya adalah pendaftaran. Jadi Ya. siapa yang daftar dulu, dia yang punya haknya. Ya. Jadi meskipun ada pebisnis yang sudah memakai merek tersebut, tapi dia tidak mendaftarkan, dilihat oleh kompetitor atau orang lain, terus didaftarkan, berarti dia harus ganti dong. Ya bisa ganti atau biaya ekstra. Cuma itu berat itu. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari ini kita kedatangan seorang dokter ya. Tapi bukan sembarang dokter ini. Ini adalah dokter merek, yaitu Pak Benny Mulyawan. Thank you nih atas waktunya ya. Selamat pagi. Iya. Semangatnya mesti pagi ya. Waduh. Kalau supaya terus bersemangat. Karena ini sobat-sobat sukses ini butuh kasih spirit ya, butuh semangat. Nah ini kita ini pertama kali ketemunya ini di Sapporo ya. Sama-sama ke Sapporo. Iya, udah pasti inget lah. Iya, dingin-dingin pesen kepiting hidup kan waktu 2010, itu. Pak ya. Iya, kepiting hidup kita tunggu. Wah, habis ini makan kepiting enak. Nggak taunya kan cuma dipotong-potong ditaruh meja. Kita gimana cara makannya? Pak Herman tuh luar biasa, masih ingetannya masih bagus. Loh, inget, saya kaget soalnya. Kepitingnya nggak diapa-apain, cuma dipotong-potong kita suruh makan gimana caranya? Saya itu sampai lupa Pak itu kepiting. Tuh, saya suruh masak kan, akhirnya Pak Benny, ayo Pak coba ini. Saya paling suka kepiting, tapi kalau mentah ya nggak bisa. Iya, Jepang kan biasa udah. Iya, semuanya mentah. Tapi fresh, bener-bener fresh. Mantap. Ya itu gaya hidup mereka lah ya. Apalagi di Sapporo kan memang dingin sekali ya. Bikin ampun Pak itu Pak. Minus. Iya. Loh, Pak Benny, omong-omong ya. You ini sekarang kan sangat dikenal sebagai dokter merek gitu ya. Nah itu kalau sebelumnya itu you bisnisnya kan bermacam-macam ya. Memulai bisnisnya ya. Saya tahu kan juga ada gold, ada macam-macam ya. Ya memang passion ya Pak ya. Passion. Dokter merek itu juga bukan saya yang ngasih kan, tiba-tiba Jawa Pos ada ngangkat profil ya dokter merek katanya bisa bukan ngurusin penyakit tapi ngurusin merek yang ditolak katanya. Akhirnya ya saya pikir awal-awal asal muasalnya memang bukan di itu ya, bukan di merek. Memang kita kerja namanya dulu masih muda ya. Masih nyari bentuk. Nyobain falas. Kan dulu waktu masih muda kan lagi ngetren tuh. Coba jadi broker falas, kemudian jadi marketingnya. Belajar jadi kayak property agent. Ternyata itu kan feel-nya nggak cocok setelah dicoba-coba semua. Ya sambil jalan lah, karena kan nggak bisa tiba-tiba langsung kita langsung ketemu. Kadang-kadang harus dilakukan karena apa? Karena butuh hidup ya. Kita harus collect duit ya, apa aja ya, serabutan, apa lu mau gua adalah semua kerjain. Artinya terakhirnya nggak sengaja juga kecelakaan Pak. Kecelakaan karena ada temen dari Jember minta tolong untuk ngurusin merek. Dia bilang dia dulu papanya yang ngurusin. Cuma sekarang kan ganti generasi. Ganti generasi, minta tolong saya yang ngurus. Saya bilang saya modalnya jujur Pak. Saya bilang saya nggak pernah nih ngurusin ini kayak gini. Tapi ya kalau memang percaya ya saya coba. Nah akhirnya saya udah lakukan survei. Ternyata di Surabaya ini ya, yang ngerjain gini nih ada tiga pos. Ya ada posnya Biro Jasa, itu yang paling banyak. Kemudian saya lihat lagi juga ada posnya Sentra Haki, itu yang dari kampus. Kemudian ada posnya lagi yang resmi, yaitu Kanwil Hukum dan HAM yang di Kayun Jawa Timur. Nah ya karena saya udah riset, coba ya akhirnya mungkin karena dia daftar ya saya cobain satu-satu Pak. Sama kira-kira yang paling top chair lah kita coba satu-satu gimana sih. Tapi memang ada semua ada plus minusnya. Pada saat kita Sentra Haki memang saya disuruh bayar. Ada biaya ongkos konsultasinya 75.000 saya ingat tuh. Itu tahun 2002. 75.000 waktu itu kan lumayan Pak buat kita. Saya minta dulu sama temenin coba dibayar 75.000 untuk konsultasi. Mau nanya apa sih? Saya sendiri juga bingung mau nanya apa. Paling nanya syaratnya, ya kan. Kemudian berapa lama keluarnya. Saya awal-awal bikin daftar merek itu seperti bikin KTP. Begitu daftar pasti keluar. Ternyata nggak gitu juga, nggak gitu. Ternyata ada prosesnya. Kita bikin takut. Awal-awal kita takut Pak. Mau daftar merek itu takut. Karena apa? Ada dikasih tahu tolak, maka kita merasa
oh ya udahlah kalau tolak memang suruh orang yang pengalaman aja yang ngurus. Sambil kita ada rencana kita Pak ngurus itu. Tapi lama-lama kan loh kok jawabannya lain-lain Pak. Yang si A bilang seperti ini, si B bilang seperti ini, si C seperti ini. Ya sebenarnya itu gimana sih? Akhirnya kita malah kepingin tahu, kepingin belajar lebih dalam. Ternyata bisa dijadiin kerjaan sampai hari ini. Dan gak terasa ya, itu 20 tahun yang lalu loh itu. Iya. Dan Pak Benny waktu itu sempat ini toh ambil kuliah juga kan ya, khusus mengenai haki atau merek ini kan? Itu setelahnya Pak. Jadi setelah 2002 kemudian 2004 tuh saya baca nggak sengaja Pak baca koran Bisnis Indonesia di tempatnya teman juga baca tentang profesi konsultan HKI. Waktu itu masih pakai A, HKI. Saya baca, oh ternyata profesi ini masih belum ada tuh. Karena bunyinya masih RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan HKI. Sambil saya cari-cari. Ternyata kuliah pertamanya itu di UI. Habis itu ya. Kebetulan ini dari dulu Pak, saya kepingin sekali kuliah di UI. Cuman dilarang. Sama mami dilarang. Suruh kuliah di Surabaya apa kurang bagus gitu. Ya udah. Kita akhirnya ya keinginan yang terpendam itu kepingin kuliah di UI akhirnya tersalur. Jadi kuliah tiap minggu Pak. Benar-benar memperdalam ya tentang dunia untuk pendaftaran merek, hak cipta segala macam ya. Dan akhirnya melahirkan BNL-nya tahun 2006 ya. Sebenarnya kita coba-coba itu 2005 Pak sebenarnya. Sempat saya itu juga dianggap masih hijau ya. Tiba-tiba saya itu disomasi sama lawyer Pak. Disomasi sama lawyer karena nama BNL itu namanya dia katanya. Akhirnya dia nunjukin karena kan BNL itu ada kata dannya yang gitu ya. Ada dan itu. Nah itu orang dia bilang BNL-nya dia. Setelah itu dia tunjukin sertifikat. Saya ingat saya juga ngurusin itu. Akhirnya sama saya juga punya. Tapi punya saya BNL tinggal lihat tua-tuaan siapa. Nomornya apa tanggalnya itu. Siapa duluan? Yang daftar duluan. Siapa yang daftar duluan kan sistemnya kan first to file. Ternyata saya Pak. Jadi untungnya akhirnya kita bikin gentleman agreement. Dia juga tidak mau malu. Artinya ya sudah. Dia nggak mau ngapus juga. Saya juga nggak mau bermasalah dia karena saya juga masih hijau Pak. Ya sudah masih baru. Ya kita shake hand. Kemudian dia komitmen nggak diperpanjang mereknya. Ya, akhirnya yang dan itu saya daftarkan juga. Ya itu solusi terbaik lah ya. Karena saya juga heran. Saling gugat menggugat ya nggak ada habisnya juga. Saya juga heran. Saya udah mencoba cari nama yang menurut saya aneh pada zaman itu ya. Itu singkatan you punya nama kan ya? Itu huruf mati saya kan B huruf matinya Benny ya huruf matinya. Kemudian N-nya huruf mati saya ambil. Kemudian L-nya itu Margali kan saya ambil L. Ya sudah saya nggak ada punya pikiran yang aneh-aneh. Saya mancemin aja udah. Tiba-tiba kok kayak gini aja bisa sampai masalah gitu. Gitu Pak. Jadi ya kayak kenangan manis lah waktu 2005 bisa happy ending. Dan saya tahu juga Pak Benny ini dapat record itu luar biasa ini, ya banyak sekali recordnya ya. Mungkin bisa dijelasin record apa aja yang masih ingat. Yang saya sebenarnya nggak bisa lupa itu rekor pendaftaran merek terlama Pak. Jadi terlama. Saya itu. Maksudnya daftar nggak dapat gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ini kan mau mengkritik dari ke pemerintah kok daftar merek lama ya. Cuma kalau kita kritik itu mungkin nggak didengar ya. Jadi kita bikinkan award, ya kita bikinkan award 2017 namanya Surabaya Trademark Award. Kebetulan didukung juga sama Kementerian Hukum dan HAM, didukung sama Surabaya Wali Kota Surabaya Bu Risma, kemudian didukung juga dari perdagangan. Jadi kita konsep namanya Surabaya Trademark Award. Kita bikin award-awardnya supaya nggak ketahuan, nggak terlalu ngentara Pak. Jadi dianggap merek terkenal. Itu apa? Kemudian merek internasional itu siapa? Kemudian merek yang nyeleneh itu kan merek yang terlama Pak. Jadi waktu merek terlama itu sebenarnya dari kementerian itu kan agak kok terlama kan berarti servisnya jelek. ada yang ngerti kita bilang udah running ini programnya ya sudah akhirnya didukung. Tadi sebenarnya setengah hati tuh dukung program itu. Akhirnya Surabaya Trademark Award 2017 jalan. Kita kasih penghargaan yang terlama itu sebagai patient holder kategorinya. Maksud saya itu orang ini sudah setia nunggu mereknya begitu lama di kantornya BNL. Udah lama setia sama saya, jadi artinya itu layak untuk dikasih penghargaan karena apalagi dilihat mereknya jalan. Kalau mereknya nggak jalan, mereknya jalan
kita kasih award dia. Pas dianya juga seneng, kemudian mungkin agak ragu juga. Ini bener award ini ada ya kan, yang dikasih award juga heran. Ternyata yang tanda tangan waktu itu kan ada direktur merek juga ada yang tanda tangan Bu Risma. Ini bener yang tanda tangan Bu Risma? Aku bilang ini bener. Kalau nipu-nipu kan bahaya, kita kan kerjanya kita harus dipercaya kok. Ya sudah, akhirnya senang. Nah itu memang buat dari DJKI agak kurang nyaman. Nah tapi sekarang DJKI sekarang berbenah. Jadi mungkin gara-gara award yang model yang kayak gitu ya. Memang barusan ini yang 2021 dapat tercepat saya. Tercepat. Tapi kadang-kadang juga dapat komplain. Dari Dirjen Naki juga ada yang komplain. Kenapa sih daftar merek kok bisa punya 1 bulan 8 hari bisa terbit? Ya memang sekarang sejak 2018 kita kan bisa daftar merek itu secara internasional. Ya. Memang itu nggak terjadi di Indonesia yang 1 bulan 8 hari. Dikira orang daftar merek itu selalu di Indonesia, enggak. Karena ada klien-klien yang memang tujuannya ekspor ya. Dia dilindungi di beberapa negara. Jadi saya lihat justru yang 1 bulan 8 hari itu didapat di Filipina. Cepat sekali berarti proses di sana ya. Publikasinya 1 bulan. Wow. Jadi saya kepinginnya supaya dari Indonesia ini juga gak usah lama-lama lah. Publikasi 2 bulan, kita squeeze 1 bulan itu masih mungkin. Karena apa? Karena oke lah, sekarang kan online ya. Biar mereka lebih cepat juga. Semuanya sudah bisa komputerisasi. Betul. Kan, ya. Jadi terakhir yang paling baru kan materai juga online. Ada e-materai. Walaupun sebenarnya saya kritik juga e-materai itu kan kok e-materainya 10.000 kok harganya belinya 11.800. Harusnya online kita makin simple, harusnya makin murah. Betul. Mungkin harganya diturunin lah 9.999. Oke. Nah, Pak Benny, ini Sobat Sukses ini kan banyak milenial, generasi Z yang startup, yang memulai usaha. Nah, mereka ini kadang banyak yang tidak menyadari pentingnya sebuah brand, ya, merek, terus pendaftaran merek. Jadi mereka ngomong ini kan masih baru, kan belum laku, nanti aja tunggu kalau sudah laku gitu. Nah, mungkin Pak Benny bisa kasih ini advice ya. Iya. Apa sih yang mesti dilakukan oleh pebisnis yang masih baru gitu? Oke, ya ini pertanyaan ini deja vu Pak. Iya. Artinya terus. Sampai kapan kayak terus ini Pak? Jadi karena banyak yang nggak sadar dan juga tidak tahu mau kemana daftarnya kan? Iya, ya. Kalau seperti Pak Benny mungkin 20 tahun yang lalu. Iya, benar. Saya lagi bengong dulu kan. Juga tanya kiri, tanya kanan. Yang mulainya ya akhirnya ketemunya ya ini. Nah gini, sebenarnya kalau kita ngambil aliran barat, itu sebelum kita gerak mulai usaha itu daftarin. Itu aliran barat. Betul. Kalau aliran timur, tak usah, belum cuan kok mau daftar buat apa gitu. Iya. Nah akhirnya waktu itu setelah ini akhirnya kita coba jalan tengah lah. Jalan tengah itu artinya kan gimana kalau misalkan usaha dulu sambil lihat 2 bulan, 3 bulan itu ada nggak hasilnya. Kalau ada kan lumayan tuh, dari hasil itu bisa dipakai biaya untuk pendaftaran. Ya. Karena sistem di Indonesia itu kan bukan sistemnya untuk pendapat perlindungan, bukan karena bukan karena make. Kalau dulu kita pakai itu sistemnya first use. Ya. Kalau sejak 1 April 93 kita sudah sistemnya adalah pendaftaran. Jadi siapa yang daftar dulu, dia yang punya haknya. Nah, jadi meskipun ada pebisnis yang sudah memakai merek tersebut, tapi dia tidak mendaftarkan, dilihat oleh kompetitor atau orang lain, terus didaftarkan, berarti dia harus ganti dong. Ya bisa ganti atau biaya ekstra. Cuma itu berat itu. Kebanyakan kalau kita melakukan biaya ekstra, memang syaratnya merek itu harus terkenal. Kadang-kadang kesulitannya. Itu kan pebisnis baru. Betul. Kesulitannya ketika kita ngomong merek terkenal itu apa sih? Dulu kan terlalu abstrak tuh merek terkenal apa. Nah sekarang mulai lebih dispesifikan, harus ada pendaftaran di luar negeri. Nah ini kan akhirnya membuat pebisnis yang baru-baru ini wegah, ya akhirnya ngambil jalannya ya udah gak ganti deh, atau nih ada special action, yaitu beli. Kalau misalkan beli, bisa jadi problemnya adalah harganya nggak cocok atau kemahalan. Nah, bagaimana misalkan beli, ada lagi mungkin dulu nggak pernah kepikir nih ngasih solusi beli pada saat pertengahan, ada. Jadi mereknya itu belum sertifikat, kita beli. Nah itu dimungkinkan ketika 2016 undang-undang yang baru 2016 itu jalan. Kita bisa melakukan pembelian merek di tengah-tengah jalan atau pindah alih hak. Cuman masalahnya terjadi problem hukum. Problem hukumnya adalah
Notaris nggak mau, Pak. Saya belum pernah lihat nih notaris yang berani bikin pengalian tanpa hak. Saya bilangnya istilahnya pengalian tanpa haknya belum ada. Mereknya belum keluar. Belum keluar tapi udah dijual. Itu bisa, Pak, di Undang-Undang 2016. Mengapa itu terjadi? Mungkin filosofinya karena kita sudah sign, Pak. Sudah sign pendaftaran merek internasional, kita sudah ikut Madrid Protokol. Maka mau nggak mau, ya itulah yang berlaku. Dan akhirnya kalau di Madrid Protokol bisa kita sewaktu-waktu kita dari Pak Hermanto misalkan, mau dipindah ke saya bisa. Ya tinggal ada surat pengalian selesai beres. Cuma masalah sekarang akhirnya gimana kalau terjadi prakteknya seperti ini sedangkan hukumnya belum siap. Artinya gimana kalau misalkan kita notaris juga takut, Pak. Notaris ketika itu haknya belum ada kok ini nanti takutnya dilaporin. Akhirnya ambil jalan tengahnya lagi. Kembali lagi jalan tengah. Dibikinkan di bawah tangan. Tapi nanti di warmarkingnya di notaris. Oke, Pak Benny, kembali ke tadi mengenai perusahaan baru yang mau memerlukan untuk pendaftaran dulu gitu ya. Atau mungkin 2 bulan setelah bisnisnya terlihat ada pertumbuhan. Tapi dari sisi merek tersebut bisa didapatkan atau tidak, itu kan juga satu pertanyaan ya. Jadi sesungguhnya kalau saya sih lebih prefer sebelum bisnis itu dijual ya didaftarkan dulu atau dicek apa itu sudah ada yang memakai kan. Karena kalau kita asal daftar aja tapi tidak melakukan pengecekan, khawatirnya 1-2 tahun kemudian kan ditolak. Betul, Pak. Itu surat cinta, Pak. Nah iya. Surat cinta kecewa. Kalau hanya daftar saja pasti diterima kan. Jadi banyak orang yang salah persepsi. Dan mungkin kalau melalui konsultan atau yang menerima jasa pendaftaran merek, mungkin dia ya udah saya daftarin. Kan daftar pasti daftar apapun diterima kan. Bayar itu ke dirjen. Tapi kalau nanti setelah dipakai terus nanti ditolak, wah itu kan tambah merepotkan. Karena harus semua ganti. Terus kalau mereknya itu sudah laku pun harus ganti merek. Itu kan sangat menyusahkan. Memang kalau startup nomor 1 memang kadang-kadang mereka ribut sama diri sendiri, sama timnya. Karena kalau misalkan daftar udah kadang-kadang bikin curiga di awal, Pak. Kalau saya daftar dulu, itu pakai nama siapa? PT kan, mestinya kalau itu join dengan beberapa partner, ya harus PT. Pakai PT. Ada yang bikin pakai CV. Jadi saya tidak saranin Mbak CV, Pak. Kalau CV kan jadi pribadi nanti. CV sebenarnya ini sebenarnya buat ini ya, buat pengetahuan. Sebenarnya CV itu sebenarnya nggak boleh sebagai memiliki merek, Pak. Karena dasarnya adalah pemilik merek itu orang atau badan hukum. Kan CV bukan badan hukum juga bukan orang. Jadi jalan tengahnya gimana caranya ya? Kalau dulu saya menyarankan coba 3 bulan. Cuma sekarang kayaknya nggak relevan, Pak. Kalau coba dulu masih masuk akal ya, 3 bulan dilihat respon pasar itu gimana. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah waktunya untuk daftar duluan. Ada mungkin ke depan survei dulu kan, Pak ya. Merek yang ingin didaftarkan itu cek dulu. Betul. Setelah cek memang kans untuk mendapat peluang dapatkannya tinggi, baru mendaftarkan. Betul. Itu pun masih bisa dapat nolakan kan? Bisa. Karena cek itu kan nggak mutlak. Kenapa kok kita harus ngecek? Kita kan ibaratnya kayak kita nerawang lah. Kira-kira nanti ke depan bakal siapa yang nolak. Nah itu kan butuh jam terbang sebenarnya untuk lihat ini bakal ditolak sama ini ditolak. Akhirnya kita berani keluarin kayak hasil PCR test lah. Ini sekian persen, ini sekian persen. Wah ini ada COVID nih, bahaya nih. Nanti di depan nanti masalah. Nah itu dulu yang paling jalan tengahnya kalau memang mau. Sudah nggak relevan, Pak, kita nunggu 2 bulan 3 bulan. Mending daftar dulu. Ada juga klien yang belum dipakai, Pak. Dia daftar beberapa merek. Karena suatu waktu nanti dia switch itu lebih gampang, nggak usah start dari awal. Betul. Tuh. Dan menunggunya kalau memang sudah dilakukan pengecekan, terus memang peluangnya besar, kita daftarkan. Setelah daftar, kita sudah bisa memakai merek tersebut, meskipun tidak ada garansi 100%. Nah itu harus nunggu berapa bulan atau berapa tahun baru merek itu keluar. Ngambil titik aman, Pak. Jadi di merek itu ada titik amannya. 3 titik aman. Titik aman pertama itu harus lolos formalitas itu 15 hari. 15 hari. Karena efeknya itu sekarang ini banyak yang kena formalitas gara-gara waktu ganti materai dulu dari 6.000 10.000. Itu banyak. Banyak sekali gugur itu gugur. Jadi merek itu karena dia nggak ngerti, kena pemeriksaan formalitas, dianggap kurang formalitas, maka dia nggak tahu mau diapain lagi. Mungkin dia daftar sendiri atau gimana. Akhirnya dibiarin. Karena begitu dibiarin, itu nanti keluar status baru, merek itu dianggap tarik kembali. Eman, Pak. Nggak bisa diapain. Nah, habis itu yang berikutnya, titik aman kedua adalah pada saat publikasi. Itu butuh waktu 2 bulan.
Jadi kalau kita hitung 15 hari ditambah 2 bulan itu 2 bulan 15 hari. Okay. Nah 2 bulan 15 hari itu posisi titik aman kedua. Setidaknya ya, serangan dari luar tuh kita minimalisir. Okay. Baru saya berani ngomong, ya udah silakan jalan lah. Paling tidak ada komplain yang dari luar. Yeah. Nah ketemu kalau mau aman betul ya sampai sertifikat. Tapi itu kadang-kadang orang nggak mau nunggu. Nah, paling tidak saya minta waktu 2 bulan 15 hari untuk ini clearance yang dari luar nggak ada masalah. Setelah itu sertifikatnya masih berapa lama? Nah substantif sekarang harusnya dengan ada undang, kan kita sudah ikut sebenarnya undang-undang cipta kerja dari 5 bulan itu diskusi 1 bulan Pak. Jadi itu sudah menurut saya sudah sophisticated ya, luar biasa, pemeriksaan cepat ya, sangat cepat lah. Dari 5 bulan diskusi 1 bulan untuk meriksa merek ini bisa dapat atau enggak. Kemarin saya baru dapat tuh surat dari pemeriksa. Enak sekarang pemeriksa itu dia meriksa hari itu ya toh, jam itu dia kirim email. Kita bisa lihat, oh ini jadi nanti ini selama ini kan saya nggak pernah dapat surat model seperti itu. Model suratnya adalah merek ini tidak ditemukan penghalang. Jadi buat kita ada kepastian nih. Ketika surat itu keluar berarti ini dalam waktu dekat nomor IDM-nya keluar atau nomor sertifikatnya keluar. Tinggal kita cetak sertifikat atau download. Sekarang enggak musim cetak sertifikat, sekarang digital kan. Nah itu kita bisa ngajuin untuk sertifikatnya. Nah itu total dari sisi biaya berapa Pak? Perkiraan aja. Perkiraan ya, kalau kita nggak ada masalah semuanya, itu materainya 10.000. Kalau materai mungkin nambah 1.800, berarti 11.800. Kemudian ditambah lagi untuk pendaftaran merek PNBP-nya 1.800. Kemudian nanti biaya jasanya itu terserah masing-masing. Nah paling nggak harga fix kalau mereknya itu keluar. Ini sebagai ini juga ya, sebagai kalau memang kita memang benar-benar firm bahwa merek itu kita anggap aset, itu setidaknya nilai itu ada. Artinya nilai 11.800 dimasukin. Kemudian nilai itu nilai materai. Kemudian nilai dari pendaftaran mereknya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu 1.800.000 itu juga dimasukin. Setidaknya sudah ketemu angka 1.800.000 ditambah 11.800. Kemudian sertifikat itu free. Jadi sebenarnya nilainya yaitu kalau misalkan tidak ada jasa. Nah jasa kan relatif Pak. Relatif. Jadi kalau kurang lebih bisa antara 2,5 sampai 3 juta tergantung gitu ya. Tergantung. Makanya kalau di Indonesia ini kan lain Pak. Kalau di Singapura beda. Singapura suruh orang daftar sendiri. Yang penting adalah konsultasinya. Nah namanya konsultasi. Kalau di sini nggak bisa. Konsultasi kan justru banyak nggak bayar. Kita konsultasi tapi banyak nggak dibayar. Justru kita nanti dapat ininya fee-nya itu dari jasa ini, jasa pendaftaran. Kebanyakan. Memang banyak sekarang di tempat kita juga banyak yang ngecek di tempat kita, tapi daftar sendiri. Ada juga. Nah, cuman yang di luar dari kita yang kayak perubahan dari 6.000 ke 10.000 materai itu kan bukan wilayah kita. Banyak sekali permohonan itu yang dianggap tarik kembali. Itu yang rugi sebenarnya. Kalau dia nggak ngerti ya. Harusnya dilawan. Mengenai kelas ya. Nah, kelas ini juga bagi orang yang masih nggak berpengalaman bisa salah kelas juga kan. Misalnya dia harus daftarkan kafe, tapi yang dia daftarkan produk misalnya. Padahal kafenya nggak dilindungi kan tadinya. Padahal dia bisnisnya mau bisnis kafe misalnya. Banyak yang mungkin salah di sana kan juga resiko ya. Dan sekarang kalau mengenai kelas itu bisa kita perbanyak ya sekarang. Kalau dulu kan aturannya kan ganti-ganti. Pernah dibatasi cuma 3, kalau mau lebih harus tambah bayar lagi. Tapi kalau sekarang dibebasin lagi sekarang. Cuman itu ada plus minusnya. Kalau kebentur dengan perusahaan lain atau orang lain yang sudah mendaftarkan untuk kelas dan merek yang sama gitu ya. Selain itu Pak Hermanto, ini ada beberapa pemeriksa memang nggak mau. Misalkan kita mau kan bisa ngambil sebagian, daftar sebagian nih saya ketabrak. Kadang-kadang takut pemeriksa kan takut terjebak. Contoh nih, ketika kita masuk merek misalnya XYZ untuk barangnya itu kelas 26, zipper, zipper. Habis itu kita masukin pertama barangnya tuh resleting Pak. Tengah-tengah jalan kita kasih di barangnya itu kita blurring ada zippernya. Ya kan masuk di situ zipper. Zipper kan resleting sama. Seperti Portugis dengan Portugal kan sama barangnya. Kita masukin di situ. Tiba-tiba pemeriksanya itu miss atau skip. Resleting dicoret. Nggak dapat, tapi sisanya dapat. Nah, begitu sisanya dapat, berarti kan zipper juga resleting. Kita minta juga tuh dibikin lagi resleting. Karena zipper udah dapat, karena zipper dengan resleting sama. Nah itu akhirnya mengambil contoh begitu barangnya banyak gitu, pemeriksa nggak mau kejebak, langsung coret semua. Karena bisa 500 item kan. Jadi lebih baik sebenarnya kalau kita daftar model kayak gitu nggak apa-apa, tapi memang harus extra budget. Daftarin dulu yang kita pakai, habis itu masukin semuanya. Jadi nanti seandainya kita misalkan ditolaknya semuanya itu, core-nya itu tetap kita dapat.
Ya, ya. Kelas barang itu kita sekarang ini ya kayak ini kelas internasional. Ya. Kita daftar di mana aja sama kayak HS Code lah. Ya. Ya kalau di bea cukai kan pakai HS Code, kalau di merek pakai Nice Class. Ya. Tapi memang kita nggak boleh lengah, nggak boleh ini ya, nggak boleh tidak perhatian terhadap merek ya, karena kalau sebuah perusahaan itu sudah bertumbuh dan sudah bisa menjadi sangat besar, ya. Justru aset yang paling tinggi itu justru biasanya di brandnya, yang dia nggak peduli terhadap pabriknya, terhadap gedungnya, mesinnya, dia ngomong ini aja merek ini aja sudah yang saya beli, nggak usah beli perusahaannya gitu, karena bisa maklun di mana-mana atau bisa membuat pabrik baru, tapi merek ini kan udah trust, Pak. Itu udah dapat trust. Itu nilainya itu luar biasa tingginya ya. Saya dengar ada perusahaan dari kliennya Pak Benny juga sudah ada yang unicorn. Siap tahun ini. Wah, luar biasa. Unicorn itu dalam waktu berapa tahun dia? Dari 2019 cepat Pak masuk. 2019 berarti 3 tahun. Wah. Unicorn itu berarti 1 billion US dollar itu sekitar 14,5 triliun. Ya kalau kurs US ya. Iya 14,5 triliun nilai dari perusahaan ya. Nah misalkan nilai mereknya aja mungkin itu sudah bisa di atas 10 triliun itu. Justru mereknya Pak yang tinggi. Justru mereknya. Oh mereknya aja yang bisa 1 billion US dollar. Mereknya itu jadi dia satu perusahaan itu bisa 3 brand atau. Tapi memang brandnya dia satu ini memang di luar dugaan. Jadi saya kenal juga waktu kenal 2000 sebelumnya ya 2017 itu masih ya saya kira ya nggak tahu visinya dia kemana ya kita coba dampingin aja kan, tiba-tiba makin menggila wah sekali daftar 123 negara saya mau masuk ini kok. Wow. Panggil saya panggil kok kan berarti kira-kira dia umur berapa masih 30-an jadi bener nih iya kok masuk ini masuk udah begitu bilang masuk ya sudah nanti dapat award sekali ya kita coba. Waktu itu kan Pak Hermanto juga wawancara Muri ya. Cuma kalau Muri kan persyaratan ini panjang tuh. Akhirnya akhirnya ini minta verifikasinya sama Dirjen KI kan nggak mungkin Pak. Kadang-kadang Muri kan juga minta verifikasi. Coba tolong Anda kasih dibebaskan ke kita untuk nyari rekomendasi itu supaya nggak salah kan. Ya nggak salah juga. Tapi kalau misalkan yang merek internasional mau minta rekomendasi sama siapa ya kan? Merek sama Wipo lama. dia juga ada sembarangan. Akhirnya ya sudah cari yang ini itu ada salah satu ya. Saingannya lah, kompetitornya udah mau dibikinkan 120. Sekarang ini bisa sekali daftar kita 125 negara, nambah lagi 2. Ada negara yang menurut saya sih versinya paling sombong, negara sombong, yaitu UAE Pak. Wah itu negara sombong. Itu akhirnya mau ditekan, arti mau di-pressure sama yang namanya Madrid Protocol itu untuk dia ngikut aturan dari Madrid Protocol. Karena tidak semua negara bisa ikut aturan dari Madrid Protocol itu karena sistemnya itu ada yang mereka itu first use. First use itu tadi nggak perlu pendaftaran. Termasuk kayak Myanmar itu kan sebenarnya first use, nggak perlu pendaftaran. Sekarang tapi Myanmar mulai siap-siap nih 2000 tahun kemarin katanya udah siap-siap untuk first to file. Jadi yang bisa daftar merek internasional harus bisa akomodir first to file. Jadi negaranya harus bisa mengakomodir merek itu berdasarkan pendaftaran. Nah, walaupun kalau Amerika itu dualisme ya udah nggak apa-apa. Yang penting negaranya bisa akomodir pendaftaran. Dan tentunya untuk memperkuat posisi dari perusahaan, apalagi dari sisi omset yang terus meningkat begitu, pendaftaran merek yang pertama, misalkan dia daftarkan cuman merek XYZ gitu aja, tanpa desain, tanpa warna, tanpa segala. Nah itu kan juga tidak terlalu kuat kan ya. Kalau mereknya terus berjalan gini, kan berarti harus nextnya daftar lagi yang sesuai dengan desain, dengan warna yang dipakai di pasar kan. Betul. Nah itu harus daftar lagi kan dia. Ya, nah biasanya orang juga nggak ngerti kan. Dia pikir oh sudah saya daftar kok. Betul. Nah kalau sampai desain dan warna semuanya ditiru oleh kompetitor, dia harus ganti kan. You harus ganti desain, ganti warna. Mereknya tetap XYZ you punya, tapi you harus ganti semuanya. Oh itu kan juga repot. Kadang orang ini masyarakat kan tahunya cuma desain, hurufnya ini kadang-kadang kalau XYZ dengan XY misalnya, mungkin udah lupa dia. XYZ bahaya Pak. Kadang-kadang susunannya. Ini mereknya kita baca XYZ atau YXZ atau ZXY. Loh, makanya kalau itu dirubah tapi desainnya didaftarin, kan berarti pemilik yang pertama ini yang kehilangan kan? Betul. Rugi Pak. Makanya waktu awal-awal daftar kalau ditanyain mau hitam putih atau mau gambar. Kan kalau saya ditanya seperti itu,
yang adanya sekarang apa? Hitam putih. Dia udah hitam putih dulu. Dan ini gambar didaftar lagi. Ya didaftar lagi. Loh, saya kan keluar budget 2 kali. Nah, ya gimana? Atau ditunggu gambarnya jadi, tapi ada resiko kursi hilang. Artinya merek itu hilang. Atau gimana? Kalau terlambat berapa hari ada yang mendaftar sejenis ya? Apa yang sama mereknya ya? Ya sekarang bukan hari Pak ya. Karena pendaftaran merek sekarang bisa 24 jam. Kita pernah daftar jam 1 pagi juga bisa dilayani. Kalau dulu mungkin sampai jam 4 loket tutup selesai. Ya kita nggak bisa dilayani lagi. Tapi sehari ini cerita itu sudah nggak relevan karena kita bisa jam 11 malam. Kemudian waktu terakhir saya coba nih daftar merek 31 Desember. Untuk apa sih saya daftar 31 Desember 2021? Sebenarnya kepingin tahu pendaftaran merek ini setahun ini berapa sih? Saya iseng masukin. Itu di Indonesia sudah 95.000 sekian. Luar biasa. Banyak sekali. Masih kecil Pak. Kalau di Cina sudah 4 juta. Wow. Padahal di Indonesia kalau kita mau daftar merek untuk produk misalnya produk air minum gitu misalnya ya. Wah itu masukin 10 gitu bisa-bisa ditolak semua itu. Bisa. Karena semua sudah ada orang yang daftarin. Pikirannya sama Pak. Pikirannya Pak Hermanto bukan nama dilawan sama pikirannya orang di Papua, bukan. Pikirannya Pak Hermanto dilawan sama di Amerika. Karena dia kan bisa daftar juga di sini. Jadi wah ini pasarnya mungkin gelembung. Banyak sekali merek-merek yang sudah didaftarkan. Jadi dan karena di Indonesia sekarang menganut hukum kalau misalnya tidak diperpanjang, merek itu bisa diambil oleh pihak lain. Jadi sebaiknya saya juga kalau ada ide konsep merek yang sudah kita inginkan ya udah hitam putih dulu. Betul. Kalau memang desainnya itu nggak ada, tapi kalau ada ya kita nggak apa-apa, kita masukin. Tapi biasanya di dalam perjalanan nggak tahu itu setengah tahun atau 1 tahun berubah kan desainnya ada atau mungkin versi yang varian baru atau apa atau versi Feng Shui Pak masuk Pak. Enggak sih kalau Feng Shui enggak. Jadi biasanya saya daftarkan lagi Pak. Jadi saya memang daftarkan bertahap. Supaya apa? Kalau kita cuma satu saja, khawatirnya kalau ini nanti 10 tahun kemudian kita memperpanjangnya itu lupa, hilang Pak. Nah. Tapi kalau kita masih ada lagi yang lain-lain lagi, backup. Kan tetap backup lagi. Setuju Pak. Hilang. Sebenarnya ini pemerintah atau siapa ya? Nggak tahu. Ini di 2016 ini aturan 2016. Ini kita bicara kita stressing di perpanjangannya. Pemerintah itu memberikan kesempatan 6 bulan sejak expired. Mungkin gara-gara banyak komplain dari pengusaha, komplain. Tapi kan kadang ada pindah alamat, mungkin tidak itu proses tahu. Lagi. Terus yang sudah sibuk bekerja juga lupa kalau merek itu mesti perlu diperpanjang. Setuju, jadi kadang bisa kelupaan itu. Tetap, memang cuman setidaknya pemerintah itu mengakomodir. Oh ya. Cuman saya nggak setujunya kan ada biaya tambahan Pak. Jadi ketika dulu kan setahun sebelum meninggal expired kita bisa perpanjang. Sekarang kalau kita setahun sebelum expired kita perpanjang kita itu prematur, tolak Pak. Jadi buang duit. Artinya kita bisa perpanjang 6 bulan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau setelahnya pemerintah tetap ngasih solusi? Oh masih bisa, tapi bayar penalti. Ada dibedain biayanya, tarif normal dan tarif abnormal. Kalau misalkan kita lebih dari lewat itu, cuman saya sih nggak recommended. Dikasih waktu berapa lagi? 6 bulan. Tetap 6 bulan lagi. 6 bulan setelah expired. Cuman saya sih nggak recommended Pak. Kalau misalkan untuk 6 bulan. Karena apa? Karena perlindungan merek itu kan 10 tahun. Artinya apa? Ketika ada merek yang sama masuk, itu mengakibatkan orang itu juga dapat. Jadi artinya perpanjangan merek kita yang overtime itu, yang lewat dari expired itu tetap kita dapat haknya. Tetapi itu tidak bisa menghalangi orang lain untuk dapat. Sehingga terjadilah namanya istilah di kita ini coexistence. Jadi merek kembar bisa berantem, bisa sama di pasar yang sama, barang yang sama. Akhirnya solusinya gimana? Pengadilan. Jadi itu dikasih kesempatan buat orang yang lupa perpanjang tadi itu ada ongkos ekstra untuk gugat pengadilan. Nah, big issue yang ada di pasar kan GoTo ya. Wah ini udah di media semua ini ya. Ini kan kelas kakap. Ambil kelasnya itu Pak. Kelasnya kan dia ngambil. Tuntutannya juga triliunan ini udah. 2,2 triliun. 2,2 triliun. Padahal kalau mendaftarkan hanya 2-3 juta. Bisa 2,2 juta jadi 2,2 triliun. Itu cuannya berapa persen?